Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukum menikahi orang musyrik dan ahlul kitab? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun." Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, yaitu perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata musyrikah atau musyrik di dalam ayat di atas artinya seorang yang menyekutukan Allah. Imam Al-Asfahani membagi makna asyirk dalam dua macam. Yang pertama, asyirkul azim atau syirik besar, yaitu menetapkan sekutu bagi Allah. Termasuk kategori ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, dalam ayat lain Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Kemudian pembagian syirik yang kedua adalah asyirkus shagir, yaitu syirik kecil, di mana maknanya adalah mendahulukan selain Allah dalam tindakan tertentu, seperti riya atau ingin dipuji orang lain. Termasuk dalam kategori ini pengertian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Maksud dari ayat di atas adalah mengutamakan kepentingan-kepentingan dunia di atas tujuan-tujuan akhirat. Para ahli tafsir dalam menjelaskan kata musyrik selalu mencontohkan dengan agama Majusi atau penyembah api dan wasani atau penyembah berhala. Ada juga sebagian mufasir yang mendefinisikan musyrik dengan semua orang kafir yang tidak beragama Islam. Dengan pengertian ini, maka umat Yahudi dan Nasrani tergolong musyrik. Dan ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang mukmin dengan wanita musyrikah, begitu juga sebaliknya, seorang mukminah dengan lelaki musyrik. Mengapa demikian? Karena batasan yang sangat fundamental, yaitu perbedaan akidah. Dari perbedaan akidah ini akan lahir perbedaan tujuan dan pandangan hidup. Maka tidak mungkin seorang mukmin atau mukminah yang benar-benar jujur dengan keimanannya rela mengorbankan akidahnya demi kepentingan dunia. Imam Al-Qurtubi menyetir ketetapan ijma'ul ummah bahwa seorang musyrik tidak boleh menikahi seorang mukminah
apapun alasannya. Imam Asy-Syaukani menyebutkan sebuah riwayat bahwa seorang sahabat bernama Mursid bin Abi Mursid pernah didatangi bekas orang yang pernah dicintainya dulu waktu di zaman Jahiliyah. Wanita ini lalu meminta untuk dizinahi. Mursid segera menjawab, "Wah, itu tidak mungkin sebab saya sudah masuk Islam dan Islam telah menjadi penghalang di antara kita." Lalu wanita itu minta agar dinikahi saja. Mursid berkata, "Kalau begitu saya akan menemui Rasulullah SAW dulu." Lalu turunlah ayat di atas. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, dari sini jelas bahwa tidak mungkin seorang yang beriman menikah dengan seorang yang masih kafir. Maka jika ada seorang yang mengaku mukmin atau mukminah, kemudian dia ternyata rela dan berani melakukan pernikahan dengan orang yang musyrik atau musyrikah, itu berarti dalam keimanannya ada masalah. Sebab dengan terang-terangan dia telah berani melanggar ketentuan Allah seperti dalam ayat di atas tadi. Lalu bagaimana dengan hukum menikahi wanita ahlul kitab? Dalam ayat di atas hanya disebutkan istilah musyrikah atau musyrik, tetapi belum disebutkan istilah ahlul kitab. Sementara di tempat lain, Al-Quran menggunakan istilah ahlul kitab untuk umat Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "An taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin." Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Pertanyaannya sekarang, apakah ahlul kitab termasuk golongan musyrikin? Menurut definisi di atas, maka ahlul kitab termasuk kaum musyrikin. Jika demikian, bolehkah seorang mukmin menikahi wanita ahlul kitab? Mayoritas ulama atau jumhur ulama membolehkan seorang mukmin menikah dengan wanita ahlul kitab dari umat Yahudi atau Nasrani. Dan ini pendapat yang kuat atau rajih. Bahkan ada sebagian yang mengatakan seperti Imam Al-Jassas, tidak ada khilaf di dalamnya kecuali Abdullah bin Umar yang memandangnya makruh. Namun kendati demikian, menikah dengan wanita muslimah tetap harus diutamakan, sebab pada hakikatnya di antara hikmah dibolehkannya adalah dalam rangka untuk mengislamkannya. Dan seorang suami mukmin sebagai kepala rumah tangga tentu sangat berperan dan menentukan dalam proses tersebut. Berbeda halnya jika sang istri muslimah dan suami non-muslim. Sang istri tentu sangat berat untuk mempengaruhi sang suami, bahkan bisa dipastikan sang istri akan kewalahan. Sebab tabiat seorang istri biasanya selalu ikut apa kata suami. Atas dasar ini, mengapa seorang muslimah tidak boleh bersuamikan seorang ahlul kitab? Beberapa alasan yang menguatkan bolehnya seorang muslim beristrikan wanita ahlul kitab adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kata musyrikat pada ayat di atas tidak termasuk ahlul kitab. Dalilnya adalah, "Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim." Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Di sini nampak dibedakan antara orang-orang musyrik dengan ahlul kitab. Begitu juga dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Orang-orang kafir yakni ahlul kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Dikatakan bahwa wawul ataf menunjukkan perbedaan al-mughayyarah. Dengan ini jelas bahwa ahlul kitab bukan orang-orang musyrik. Toh kalaupun dikatakan bahwa mereka tergolong musyrik, maka dengan ayat tersebut nampak adanya pengkhususan. Seakan dikatakan tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah kecuali wanita ahlul kitab. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wala muttakhidi akhdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sesembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Sobat Quran, ini menunjukkan bahwa menikah dengan wanita ahlul kitab hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga, diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu an menikah dengan Nailah al-Kalbiyah, wanita Yahudi. Begitu juga dengan Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu an menikah dengan wanita Yahudi dari penduduk Syam. Itu pun tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa salah seorang sahabat menentang pernikahan tersebut. Dari sini nampak bahwa mereka bersepakat atas bolehnya menikah dengan wanita ahlul kitab. Walhasil bahwa sekalipun pernikahan dengan wanita ahlul kitab hukumnya boleh, namun lebih utama seorang muslim tidak melakukannya. Salah seorang alim besar dalam madhab Hanafi, Kamal bin Hammam berkata, memang boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, tetapi lebih baik seorang muslim tidak melakukannya kecuali dalam kondisi darurat. Pesan Kamal bin Hammam ini ternyata ada dasarnya. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah menyuruh sahabatnya Huzaifah untuk menceraikan istrinya yang tergolong kaum Yahudi. Huzaifah bertanya, apakah kamu melihat bahwa pernikahan seperti ini hukumnya haram? Umar menjawab, tidak, tetapi saya takut hal ini kelak menjadi contoh yang diikuti banyak orang. Umar benar dalam sikapnya ini, sebab jika kemudian pernikahan seperti tersebut benar-benar menjadi fenomena umum, bagaimana nantinya nasib wanita-wanita muslimah? Dan perlu diingat bahwa di antara hikmah dibolehkannya menikah dengan kitabiah adalah supaya wanita kitabiah itu masuk ke pangkuan Islam melalui pernikahan. Jika diperkirakan itu tidak mungkin terjadi, para ulama memakruhkannya. Oleh sebab itu, ada kondisi di mana seorang muslim dimakruhkan menikah dengan kitabiah. Yang pertama, wanita tersebut harbiah atau mempunyai jiwa menyerang, tidak mungkin dipengaruhi dan bahkan mungkin akan menyebabkan hancurnya moral anak-anak yang dilahirkan, serta tidak mustahil dia akan mempengaruhi sang suami. Yang kedua, adanya wanita muslimah yang bisa dinikahi. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan makruh hukumnya menikah dengan wanita kitabiah sementara di saat yang sama masih ada wanita muslimah. Sobat Quran yang dimuliakan Allah, kemudian bagaimana hukumnya menikah dengan laki-laki ahlul kitab? Ayat di atas menegaskan, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Dalam konteks ini tidak ditemukan ayat lain yang mengkhususkannya, seperti ayat mengenai menikah dengan wanita kitabiah. Artinya, tidak ada keterangan lain mengenai hukum boleh tidaknya menikah dengan laki-laki ahlul kitab, kecuali ayat di atas. Bila disebutkan bahwa ahlul kitab tergolong orang-orang musyrik, maka berdasarkan ayat di atas tidak boleh seorang muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Berbeda jika wanitanya ahlul kitab dan calon suaminya muslim. Itu dibolehkan karena adanya ayat lain yang menegaskan bolehnya sebagaimana telah diterangkan tadi. Jelasnya,
bahwa seorang muslimah tidak boleh dalam kondisi apapun menikah dengan seorang yang musyrik, termasuk laki-laki Yahudi dan Nasrani, karena Al-Quran telah menyebutkan bahwa mereka tergolong kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Lebih dari itu, mereka juga akan selalu mempengaruhi istrinya agar menjadi kafir yang dengannya dia bisa masuk neraka. Karena itulah Allah menekankan dengan sangat tegas bahwa menikah dengan seorang mukmin tetap lebih utama sekalipun dia seorang budak. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Lalu dipertegas lagi dalam ayat sambungannya, wala abadu mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sesungguhnya budak laki-laki yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Sobat Quran, perhatikan, penegasan ini tidak mengandung penafsiran lain kecuali bahwa yang harus diutamakan dalam menikah adalah kesamaan akidah. Sebab dari kesamaan akidah akan mudah untuk menentukan kesamaan tujuan sekaligus kesamaan cara hidup. Dan hanya dengan ini kelak upaya untuk saling membantu dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala atau at-ta'awun bil birri wat taqwa akan lebih tercipta, di mana dari sini kebahagiaan hakiki akan dicapai, tidak saja di dunia melainkan juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Jangan lupa Anda klik like video ini, subscribe bagi yang belum, share seluas-luasnya, dan follow juga Instagram @sobatquranid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.